Selamat berjumpa kembali rekan-rekan mahasiswa. Kali ini kita pada mata kuliah Manajemen Keuangan di sesi yang ke-9. Sesi 8 kemarin kita sudah melaksanakan UTS dan sekarang kita melanjutkan mata kuliah kita untuk sesi-sesi berikutnya. Di sesi yang ke-9 ini kita nanti akan membahas mengenai modal usaha. Nah, bagaimana seluk-beluk dan hal ihwal tentang modal usaha? Baiklah, kita mulai kuliah kita. Pengertian modal usaha. Secara garis besar, pengertian modal usaha adalah sekumpulan uang ataupun barang yang bisa digunakan untuk dasar dalam melakukan suatu pekerjaan atau usaha. Dilansir dari laman resmi ya, Investopedia, pengertian modal atau kapital adalah suatu barang uang diproduksi oleh alam atau manusia untuk bisa membantu melakukan produksi barang lain yang diperlukan oleh manusia untuk mendatangkan keuntungan. Modal adalah suatu hal yang sangat penting dalam suatu perusahaan atau bisnis. Tanpa adanya modal, maka bisnis tidak bisa bergerak seperti seharusnya. Modal diperlukan dalam berbagai skala bisnis, mulai dari bisnis berskala besar ataupun berskala kecil. Jadi, pengertian modal adalah suatu aset utama perusahaan dalam menjalankan bisnis yang umumnya berbentuk dana, aset, atau utang. Dengan begitu, maka proses produksi hingga pemasaran perusahaan bisa berjalan dengan lancar. Sekarang pengertian modal berdasarkan para ahli. Yang pertama, pengertian modal menurut Bambang Rianto. Bambang Rianto menjelaskan bahwa pengertian modal adalah suatu hasil produksi yang bisa dimanfaatkan kembali untuk diproduksi lebih lanjut. Dalam prosesnya, modal akan lebih fokus pada nilai, daya beli, atau kekuatan atau kekuasaan menggunakan yang terdapat dalam barang-barang modal. Itu adalah pengertian dari Bambang Rianto. Kemudian pengertian modal menurut Dr. Andes Mukyat. Mukyat menjelaskan bahwa pengertian modal adalah seluruh hal yang dimiliki oleh pihak perusahaan yang meliputi uang tunai, kredit, hak dalam membuat dan menjual sesuatu dalam bentuk paten, berbagai mesin, dan properti. Tapi seringkali modal juga digunakan untuk menilai hak milik total yang tersusun dari sejumlah dana, surplus, dan keuntungan yang tidak dapat dibagi. Ini adalah pengertian dari Dr. Andes Mukyat. Kemudian pengertian modal menurut S. Munawir. Munawir, pengertian modal adalah nilai kekayaan perusahaan yang didapat dari pihak internal ataupun eksternal perusahaan, termasuk kekayaan yang diperoleh dari suatu hasil produksi perusahaan. Itu pengertian menurut Munawir. Sekarang pengertian modal menurut Lawrence J. Gitman. Lawrence J. Gitman berpendapat bahwa pengertian modal adalah suatu bentuk pinjaman dalam jangka waktu tertentu yang dimiliki oleh sebuah perusahaan atau seluruh hal yang dapat pada kolom bagian kanan neraca perusahaan selain kewajiban yang ditanggung saat ini. Ini lebih spesifik kepada modal dalam neraca ya. Kemudian pengertian modal menurut Andrew Mayo. Andrew Mayo berpendapat bahwa pengertian modal adalah suatu bentuk instrumen utang yang menggunakan dana investor yang membeli dalam sekuritas utang.
Di dalamnya terdapat dua jenis saham, yaitu saham biasa dan saham preferred. Tinjauan Mayo ini lebih kepada modal di posisi perusahaan perseroan, karena di situ sudah menyangkut saham. Kemudian pengertian modal menurut Arnold B. Becker. Becker menjelaskan bahwa pengertian modal adalah berbagai barang konkret yang terdapat dalam rumah tangga perusahaan dan terdapat dalam neraca bagian debit atau berupa daya beli atau nilai tukar barang yang tercantum dalam neraca bagian kredit. Ini kalau Becker juga sudah lebih spesifik kepada modal dalam bentuk neraca. Sekarang pengertian modal menurut Nico Jakob Pollack. Pollack menjelaskan bahwa pengertian modal adalah suatu bentuk wewenang yang dimiliki oleh organisasi atau perorangan untuk memanfaatkan barang modal yang berada dalam neraca kredit. Sedangkan barang modal adalah berbagai barang milik perusahaan yang belum dimanfaatkan. Kemudian pengertian modal menurut Jacob Louis Mates. Pengertian modal menurut Mates adalah kolektivitas dari berbagai modal, yaitu seluruh barang yang terdapat dalam rumah tangga perusahaan yang berfungsi untuk membentuk pendapatan yang ada dalam neraca di sebelah debit. Sedangkan kekayaan adalah daya beli yang ada dalam berbagai modal dan berada di neraca sebelah kredit. Kemudian pengertian modal menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Pengertian modal berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah dana yang dimanfaatkan sebagai suatu pokok atau induk untuk melakukan perdagangan. Harta atau benda tersebut juga bisa digunakan untuk memproduksi sesuatu yang mampu meningkatkan kekayaan dan lain-lain. Pengertian modal menurut KBBI adalah uang yang digunakan sebagai pokok atau induk untuk berdagang, harta benda bisa berupa uang atau barang yang bisa digunakan dalam menghasilkan sesuatu yang mampu menambah kekayaan dan sebagainya. Itu adalah pengertian modal menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sekarang kita masuk kepada jenis-jenis modal. Terdapat beberapa jenis modal yang dipisahkan berdasarkan kategorinya, yaitu yang pertama adalah jenis modal berdasarkan sumber. Jenis modal berdasarkan sumber terbagi menjadi dua, yaitu modal eksternal dan modal internal. Modal eksternal adalah sumber modal yang diperoleh dari luar perusahaan atau dana yang didapat dari para kreditur atau para pemegang saham. Dengan adanya keterbatasan yang ada pada modal internal, membuat modal eksternal penting karena sifatnya tidak terbatas. Umumnya, modal eksternal ini bisa didapat dari pinjaman bank, koperasi, atau sumber lainnya. Modal juga bisa didapat dari para investor yang menanamkan dananya pada perusahaan. Contoh lain dari modal eksternal adalah utang dagang, gaji karyawan yang belum terbayar atau biasa disebut dengan hutang gaji, dan lain-lain. Kemudian modal internal. Sumber modal internal adalah modal yang diperoleh dari kekayaan seseorang atau perusahaan tersebut yang biasanya didapat dari hasil penjualan. Perlu diketahui bahwa modal internal ini akan sulit untuk mengembangkan bisnis karena sifatnya yang juga terbatas dan akan terasa sulit untuk mengalami peningkatan yang signifikan. Beberapa contoh modal internal adalah
gedung, saham, kendaraan, laba yang diinvestasikan kembali, dan lain-lain. Itu adalah jenis modal ya, berdasarkan sumbernya. Kemudian jenis modal berdasarkan pemilik. Berdasarkan fungsinya, modal terbagi menjadi dua, yaitu modal sosial dan modal perseorangan. Modal sosial adalah modal yang dimiliki oleh masyarakat yang nantinya modal tersebut akan mampu memberikan keuntungan untuk mereka dalam melakukan operasional produksi. Contoh dari modal sosial adalah jalan raya, jembatan, pasar, pelabuhan, dan lain-lain. Ini biasa disebut dengan infrastruktur. Kemudian modal perseorangan. Jenis modal perseorangan adalah modal yang diperoleh dari mereka yang memiliki fungsi untuk memudahkan berbagai aktivitas dan akan memberikan laba pada pemiliknya. Contoh dari modal perseorangan adalah deposito, properti pribadi, saham pribadi, dan lain-lain. Jenis yang ketiga adalah modal berdasarkan wujud. Modal juga terbagi berdasarkan bentuk atau wujudnya, yaitu modal abstrak dan modal konkret. Modal abstrak biasa juga disebut dengan modal pasif. Adalah modal yang tidak bisa dilihat secara kasat mata, namun tetap penting untuk keberlangsungan suatu perusahaan. Contoh adalah hak cipta, pengetahuan, skill tenaga kerja, koneksi atau link usaha, hak pendirian usaha, citra perusahaan, dan lain-lain. Ini semua teman-teman biasa mengenal dengan namanya brand atau merek ya. Kemudian modal konkret atau disebut modal aktif merupakan modal yang bisa dilihat secara kasat mata atau memiliki bentuk. Contohnya adalah bahan baku, mesin, gedung, kendaraan, gudang, dan lain-lain. Jenis modal yang keempat adalah modal berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya, jenis modal terbagi menjadi dua jenis, yaitu modal tetap dan modal lancar. Modal tetap adalah modal yang bisa digunakan untuk keperluan kegiatan produksi dalam kurun waktu yang lama atau untuk beberapa kali proses. Contoh modal tetap adalah gedung, tanah, kendaraan, komputer atau laptop, mesin, dan lain-lain. Kemudian modal lancar. Modal lancar adalah jenis modal yang akan habis terpakai dalam suatu kali atau dalam satu kali produksi, dalam satu kali proses produksi. Contohnya adalah bahan bakar, bahan baku, dan lain-lain. Kalau tadi jenis-jenis modal sudah kita bahas, maka kita akan masuk kepada manfaat modal untuk perusahaan. Sebetulnya manfaatnya apa? Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, modal adalah hal yang sangat wajib dimiliki oleh suatu perusahaan, terlebih lagi untuk perusahaan yang tengah berkembang. Tanpa adanya modal, maka perusahaan akan sulit untuk menjalankan berbagai kegiatannya. Ketersediaan modal akan membantu proses produksi barang baru yang diperlukan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan. Selain itu, modal juga memiliki manfaat lain, yaitu yang pertama, membayar sewa tempat. Dalam menjalankan usaha, Anda tentu memerlukan lahan bisnis. Lahan ini bisa didapat dengan menyewa tempat. Adanya modal sangat penting untuk sewa tempat yang harus
berbanding lurus dengan harga lahan. Manfaat berikutnya adalah penyediaan bahan produksi. Modal juga diperlukan untuk persediaan bahan produksi seperti bahan baku, peralatan pendukung produksi, dan mesin produksi. Perusahaan yang menjalankan usahanya dalam bidang penyediaan produk pastinya sangat memerlukan modal untuk membeli alat produksi. Kemudian manfaat modal berikutnya adalah untuk gaji pekerja. Menjalankan perusahaan selalu lekat dengan anggota-anggota yang berada dalam perusahaan tersebut. Hal ini berupa pegawai atau tenaga kerja. Adanya modal sangat diperlukan untuk membayar berbagai hak karyawan, seperti gaji, tunjangan, dan bahkan asuransi kerja. Manfaat modal berikutnya adalah simpanan. Tidak selamanya modal harus disalurkan dalam kepentingan produksi. Modal juga harus berwujud simpanan. Gunanya adalah untuk mengantisipasi berbagai hal yang tidak diinginkan perusahaan, seperti defisit, kekurangan biaya operasional, atau adanya peningkatan pasar. Setelah kita membahas manfaat modal untuk perusahaan, kita akan membahas lagi cara menghitung modal usaha. Besaran modal usaha yang akan digunakan dalam memulai usaha perlu diketahui agar dapat mewujudkan usaha sesuai dengan yang diharapkan oleh calon pebisnis. Besaran modal usaha sendiri dapat dihitung menggunakan berbagai macam cara. Salah satunya dengan menggunakan cara yang sederhana, yakni menjumlahkan seluruh jenis biaya yang akan dikeluarkan ketika memulai usaha bisnis nantinya. Biaya-biaya tersebut diperuntukkan bagi keseluruhan proses, baik dari proses produksi, distribusi, promosi, periklanan, dan lain-lain. Menurut Henny Pridia dalam bukunya yang berjudul 35 resep gluten free snack plus hitungan bisnis agar untung, besaran modal awal yang perlu dibutuhkan untuk memulai bisnis dapat dihitung dengan menjumlahkan biaya tetap dan biaya variabel. Yang pertama tadi adalah biaya tetap. Biaya tetap adalah jenis biaya yang dikeluarkan dalam jumlah yang tetap atau tidak berubah meskipun terjadi perubahan volume produksi atau penjualan. Biaya juga dapat diartikan sebagai biaya yang harus dikeluarkan dengan jumlah yang tetap, yaitu biaya tidak bervariasi dan tidak bergantung dari jumlah produk yang dihasilkan atau jumlah pendapatan yang diperoleh. Contoh, biaya tetap adalah gaji karyawan, biaya listrik, sewa gedung, biaya pajak, biaya-biaya administrasi lainnya, dan biaya-biaya non-administrasi lainnya. Yang kedua adalah biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang berkaitan langsung dengan kegiatan produksi. Contoh biaya variabel adalah biaya pembelian bahan baku, biaya kemasan, dan biaya penyimpanan. Dan juga tentunya biaya-biaya variabel lainnya. Setelah kita tadi cara menghitung besaran modal usaha, berikutnya adalah cara mendapatkannya. Modal usaha seringkali menjadi hambatan seseorang untuk membuat suatu usaha. Padahal saat ini ada banyak ide usaha yang hanya membutuhkan modal usaha yang kecil. Ada beberapa ide usaha yang bermodalkan
1 juta. Bahkan ada beberapa ide bisnis yang tidak memerlukan modal usaha. Calon pembisnis yang tidak memiliki modal dapat melakukan berbagai macam cara untuk memperoleh modal usaha. Ini dikutip dari Life Plan, ya, trik perencanaan matang karya Ahmad Abi. Berikut adalah cara-cara mendapatkan modal. Yang pertama adalah menabung. Menurut Ahmad Abi, menabung merupakan salah satu cara terbaik yang dapat dilakukan oleh calon-calon pebisnis dalam mendapatkan modal usaha. Dengan menabung, calon pengusaha tak perlu melakukan pinjaman ke pihak lain. Cuma kendalanya menabung ini memang harus ada dulu yang untuk ditabung, ya. Menabung untuk modal usaha dapat dilakukan dengan menyisihkan sebagian dari jumlah pendapatan yang diperoleh. Menabung untuk modal usaha pada umumnya memakan waktu 1-3 tahun. Jika dilakukan dengan konsisten dan tidak digunakan untuk keperluan yang lain. Kemudian cara mendapatkan modal usaha berikutnya adalah investasi. Investasi merupakan salah satu cara untuk memperoleh modal usaha. Dengan tabungan investasi, seseorang dapat memperoleh keuntungan berbeda dengan menabung dengan cara biasa. Keuntungan yang diperoleh dari investasi dapat digunakan sebagai modal usaha untuk merintis usaha yang diinginkan. Kemudian cara yang ketiga adalah menjual aset. Selain menabung dan berinvestasi, menjual aset yang dimiliki juga merupakan salah satu cara untuk memperoleh modal usaha. Cara ini dapat dilakukan dengan menjalin atau menjual berbagai macam barang atau properti yang dimiliki oleh seseorang, seperti kendaraan, perhiasan, dan lain-lain yang dapat menghasilkan uang. Meskipun calon pengusaha akan kehilangan sebagian asetnya, tetapi ketika bisnis yang akan dirintisnya sukses, maka modal tersebut akan kembali dengan sejumlah keuntungan tertentu. Nah, cara yang keempat adalah pinjaman. Saat ini banyak lembaga keuangan yang menyediakan kredit atau pinjaman bagi masyarakat yang ingin mendapatkan modal untuk menjalankan bisnis. Contohnya adalah lembaga keuangan yang menyediakan kredit usaha adalah bank. Bank ini banyak menawarkan kredit usaha rakyat seperti kredit usaha rakyat mandiri, kredit usaha rakyat PTN misalnya gitu ya, atau kredit usaha dari BRI dan lain-lain. Tak hanya itu, pinjaman modal usaha juga dapat diperoleh seseorang melalui pinjaman online yang disediakan oleh perusahaan-perusahaan kredit. Hal penting perlu diingat adalah pastikan pinjaman online untuk modal usaha dilakukan melalui perusahaan yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Ini pinjol ya, tapi saya tidak merekomendasikan untuk pinjam melalui pinjaman online karena biasanya jangkanya sangat pendek dan bunganya juga cukup besar dibandingkan dengan perbankan konvensional. Kemudian cara yang kelima adalah bantuan pemerintah. Demi merangsang kegiatan ekonomi masyarakat, pemerintah kini banyak memberikan bantuan untuk masyarakat yang ingin memulai usaha. Bantuan pemerintah dapat dijadikan sebagai cara mendapatkan modal usaha gratis. Banyak program-program yang dicanangkan pemerintah yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam memulai usaha. Saya kira itu yang bisa kita bahas pada pertemuan ke-9 ini.
mengenai modal usaha. Tentunya itu sangat teoritis, tapi itu sifatnya adalah untuk membuka wawasan teman-teman semua tentang bagaimana hal ihwal modal usaha. Pada pertemuan berikutnya nanti kita akan membahas hal-hal lain yang juga penting. Saya kira untuk pertemuan kita kali ini saya cukupkan. Jangan lupa komen di dalam kolom komentar di channel ini, subscribe bagi yang belum subscribe, kemudian like dan share kepada banyak orang. Siapa tahu apa yang kita bahas kali ini bisa memberikan manfaat kepada banyak orang. Saya kira demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan berjumpa lagi pada sesi kuliah berikutnya.